Selamat sore, menjelang malam, relawan Jokowi dimanapun Anda berada. Saya Yanes Yosua Frans, Ketua Umum Grup Besar We Love Jokowi yang telah menjadi Ormas Nasional Relawan Jokowi semenjak 2013. Sore hari ini mau memberikan sedikit penjelasan atas pertanyaan yang diajukan kepada saya. Yanes, mengapa Pak Prabowo belum memutuskan calon wakil presidennya? Dan kapan kira-kira Pak Prabowo ke KPU? Ini pertanyaan luar biasa. Saya akan menjawab dengan menganalisis situasi dan kondisi terkini yang terjadi. Yang pertama, saya mau katakan begini. Menentukan pasangan yang cocok itu tidak segampang yang kita bilang. Kita harus berusaha untuk menemukan pasangan yang tepat. Nah, kalau Anda bertanya kepada saya bahwa mengapa Pak Prabowo belum mencalonkan, saya akan jawab begini. Pak Prabowo sekarang mengambil alih gaya kepemimpinan PDIP. Ya, apa itu? Last minute decision. PDIP dulu itu selalu ambil keputusan paling terakhir. Sekarang itu ada di Prabowo. Karena barangkali menurut Pak Prabowo, gaya kepemimpinan demi mengambil keputusan model begitu bagus. Barangkali kalau Anda tanya kepada saya. Sehingga Pak Prabowo terakhir sekali baru akan menentukan siapa yang akan mendampingi beliau. Feeling saya, seperti apa yang saya katakan di TV One, feeling saya adalah Gibran. Orang boleh bilang Erick Thohir, orang boleh bilang Hovifah, saya relawan Jokowi yang setia tegak lurus kepada Jokowi. Saya bisa nyatakan bahwa pasti Gibran yang dipilih. Saya juga sudah menganalisisnya melewati analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threat Analysis. Kelemahan dan kelebihan Gibran. Boleh kita lihat. Saat ini Gibran merupakan seorang wali kota yang memiliki 97% rakyat Solo puas. Waktu Bapak Jokowi dulu 92%. Ada kelebihan 7%. Bukan berarti karena Gibran itu anak Bapak Jokowi jadi orang semua senang. Tidak. Orang melihat dari kinerjanya. Orang melihat dari key performance indikatornya. KPI-nya bagus sebagai wali kota. Tiba-tiba kalau kita belajar ilmu fenomenologi, ilmu fenomena, ilmu gejala, lihat keputusan MK. Orang mau ngomong apa, kau Denny Siregar mau bicara tentang dinasti, saya sudah jawab kamu di video saya yang pertama, pemahaman dinasti apa yang kau miliki. Bahwa jikalau keputusan Mahkamah Konstitusi mengizinkan Gibran, maka ini karpet merah. Ini adalah momentum yang harus digunakan dengan baik jika seseorang mau jadi besar, walaupun dia sudah besar. Dan saya menjawab ini pertanyaan dengan menyatakan bahwa Gibran adalah salah satu tokoh muda berpengaruh luar biasa di Republik ini dan siap jadi wakil atau calon atau bakal calon wakil presiden Prabowo pada perhelatan besar Pilpres tahun 2024 mendatang. Jika pertanyaanmu hanya itu, maka jawabannya itu. Kita lihat nanti apakah saya benar atau saya keliru bahwa Gibran pasti jadi pasangan Prabowo. Dan seandainya itu terjadi, saya ini relawan yang tegak lurus bersama beberapa grup atau ormas relawan yang lain. Banyak, kita ada 10 sampai 15 relawan tegak lurus, ormas-ormas besar nasional itu. Dan pada waktu Gibran yang dipasangkan dengan Prabowo, otomatis kita tidak perlu butuh lagi bisikan dari Pak Jokowi. Kita sudah yakin bahwa kita tegak lurus Pak Jokowi, artinya ada Gibran di sana, kita percaya. Itulah anak biologis yang sah. Anak ideologis saja bisa kita percaya, apalagi anak biologis. Jadi dalam hal ini untuk menjawab mengapa, karena masih menunggu sampai ada bagaimana caranya supaya Gibran jadi cawapres. Apakah
Gibran akan dipanggil masuk sebagai anggota partai Golkar yang begitu besar itu, partai nasionalis. Kita jangan membayangkan Golkar saat sekarang adalah sama dengan Golkar zaman Soeharto dulu. Jangan berpikir begitu. Zaman sudah berubah, dinamika masyarakat itu selalu berubah. Jadi saya menjawab pertanyaan bahwa sekaligus meng-underline, menggarisbawahi, Gibran siap jadi cawapres Prabowo. Dan semoga dengan itu relawan-relawan yang tegak lurus semuanya akan pilih Gibran karena berpasangan dengan Prabowo. Demikian, terima kasih, selamat sore.